Om Swastiastu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam channel Sang Nyoman Bang Kusuma Jaya. Ya, tentunya channel ini selalu menyajikan materi-materi pelajaran kelas 6 ya. Untuk itu kita lanjut ke layar lebar ya. Nah, kita akan mempelajari tentang tema 4 subtema 2, yaitu tentang manfaat globalisasi ya. Jadi globalisasi memberikan manfaat untuk banyak negara. Misalnya dengan terbukanya perekonomian antar negara, memudahkan mengekspor produksi dalam negeri. Sebaliknya, harga barang-barang impor akan lebih murah. Akan tetapi mudah ekspor produk lokal harus benar-benar berkualitas sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri ya. Jadi beberapa manfaat globalisasi kita bisa simak dalam materi ya. Jadi tentunya globalisasi merupakan sistem yang mendunia di mana kita bisa menjual produk-produk kita yang berkualitas ya. Tentunya yang berkualitas, bukan yang tidak berkualitas, tapi yang berkualitas akan cepat dipasarkan di luar negeri sehingga bisa banyak yang meminati maupun yang membeli ya. Kadang banyak peminat tapi pembelinya kurang ya. Jadi mungkin peminatnya banyak karena bentuknya bagus, namun bahan-bahannya kurang berkualitas, sehingga antara bahan dan hasil pengerjaan memang benar-benar berkualitas. Nah, seperti gambar di bawah ini ada pengrajin kayu ya, membuat meja dan kursi. Dia memberikan yang terbaik untuk produksinya, di mana kayunya berkualitas ya, jadi tidak mudah dimakan rayap dan dia kuat kalau bisa digunakan dan tahan lama ya. Jadi apapun yang kita ekspor tentulah bahan-bahan yang berkualitas tinggi ya. Kita lanjut. Di dalam tema 4 subtema 2, maaf ya salah ya. Jadi di mana dalam tema 4 subtema 2-nya, untuk pembelajaran pertama kita akan melihat atau kita diajak untuk mengamati. Ayo kita mengamati ya. Jadi kita akan mengamati sebuah gambar. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar poster ya. Jadi ada beberapa negara-negara anggota ASEAN ya. Di ASEAN Foreign Ministry Retreat ya. Jadi diadakan suatu konferensi ya antar negara-negara ASEAN ya. Kemudian ada peserta APEC ya di Vietnam tahun 2017. Nah, di sini kita melihat dua gambar tersebut ya, ada negara-negara anggota ASEAN, ada peserta APEC. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ada organisasi ASEAN dan ada organisasi APEC. Nah, ini. Apa pendapatmu tentang keikutsertaan Indonesia dalam organisasi forum dunia seperti ASEAN dan APEC? Ya. Jadi apa pendapatmu? Nah, silakan kita cari jawabannya di beberapa buku ya, ataupun di Google, silakan cari. Nah, ini tugas pertama ya. Jadi apa pendapat kamu tentang keikutsertaan Indonesia dalam organisasi forum dunia seperti ASEAN dan APEC? Nah, di sini Bapak tambahkan tugasnya ya. Apa yang dimaksud ASEAN dan apa yang dimaksud dengan APEC? Nah, ini ada Bapak berikan dari soal pertama ada dua tugas yang harus dikerjakan ya. Jadi anak-anak mencari pengertian negara APEC, negara-negara ASEAN dan negara APEC ya. Apa itu ASEAN dan apa itu APEC ya. Kemudian apa manfaat keikutsertaan Indonesia dalam organisasi dan forum dunia terhadap perkembangan negara Indonesia. Nah, jadi apa manfaat? Nah, seperti tadi kita jelaskan sedikit ya, apa manfaatnya dalam bidang ekonomi. Kalau bidang yang lain mungkin ada beberapa manfaat, silakan cari jawabannya di buku maupun di internet ya. Selain ASEAN dan APEC, apakah Indonesia juga termasuk dalam organisasi dan forum lain? Apa organisasi dan forum itu? Nah, di sini Indonesia selain ikut di organisasi ASEAN juga APEC, ada juga organisasi yang lain seperti ya, ada organisasi PBB. Nah,
Apa itu PBB? Silakan cari apa itu PBB dan apa artinya PBB dan selanjutnya ya. Apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara dunia? Ya, apa manfaatnya? Sudah tadi Bapak sebutkan dalam bidang ekonomi dulu ya. Nanti apa manfaat globalisasi dalam bidang ekonomi? Yang pertama Pak ada jelaskan apa manfaat ekonomi dalam politik, apa manfaat globalisasi dalam budaya, teknologi dan lain sebagainya ya. Jadi itu tugas pertama. Tugas kedua, kita diajak membaca teks. Nah, tentunya kita akan membaca teks tentang lahirnya negara organisasi ASEAN, bukan negara, organisasi ASEAN ya. ASEAN adalah organisasi negara-negara Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, ini gambar-gambar negara anggota ASEAN ya. Ya, silakan dicocokkan gambarnya mana itu negara, bendera negara Indonesia tentunya ini. Beda dengan ini ada bulan sabit dan bintang, ini negara Singapura ya. Silakan dicari lagi. Kemudian faktor terbentuknya ASEAN. Apa faktor terbentuknya ASEAN? Faktor terbentuknya ASEAN itu ada faktor internal dari dalam, yaitu dorongan untuk bersatu memperjuangkan kepentingan bersama sebagai sesama bekas negara jajahan barat. Nah, jadi ada faktor intern dari dalam bahwa kita sama-sama negara jajahan bangsa lain ya, bangsa barat. Kemudian ada faktor eksternal dari luar, yaitu adanya perang Vietnam dan sikap RRC Republik Rakyat Cina yang ingin mendominasi Asia Tenggara. Nah, ini faktor eksternal luarnya ya. Kemudian pendiri ASEAN. Nah, siapa saja pendiri ASEAN? ASEAN didirikan oleh wakil dari 5 negara Asia Tenggara, yaitu yang pertama Menteri Luar Negeri kita Indonesia, Adam Malik namanya ya. Itu Adam Malik. Itu mantan wakil presiden kita juga ya. Kemudian Tun Abdul Razak. Nah, ini dari negara Malaysia ini ya. Pendiri ASEAN. Kemudian ada Tanak Koman di Thailand. Kemudian Raja Ratnam Singapura ya, Raja Ratnam Singapura. Kemudian ada Narciso Ramos dari Filipina ya. Kemudian, nah ini ada 5 negara. Nah, jadi ada 5 negara wakil dari 5 negara yang mendirikan ASEAN. Nah, ini pendeklarasi dari ASEAN ya, pendiri ASEAN dari 5 negara itu menteri luar negerinya ya. Nah, kelima menteri luar negeri inilah menandatangani terbentuknya ASEAN. Jadi kelima menteri luar negeri negara ASEAN tersebut menandatangani deklarasi pendirian ASEAN yang disebut dengan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 ya. Nah, apa tujuan dari ASEAN? Nah, tentunya kita punya tujuan. Apapun yang kita bentuk, kita pasti punya tujuan. Termasuk ASEAN dibentuk dengan tujuan satu. Nah, satu yaitu mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Jadi ingin mempercepat pertumbuhan. Jadi segala aktivitas ya. Kemajuan sosial, pengembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Kemudian meningkatkan perdamaian, stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Jadi kita juga tujuan ASEAN dan meningkatkan perdamaian di stabilitas regional di wilayah Asia Tenggara ya. Kemudian meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. Nah, kemudian meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional ya. Nah, selain tujuan, ASEAN juga mempunyai atau memiliki prinsip-prinsip ASEAN. Jadi kita menggunakan berbagai prinsip di keorganisasian ASEAN ya. Jadi prinsip-prinsip ASEAN itu ya, satu ya, menghormat terhadap kemerdekaan. Jadi kita menghormati kemerdekaan masing-masing negara. Kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara ya. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan luar, subversif dan konversi
dari luar. Jadi hak setiap negara untuk memimpin negaranya sendiri tanpa campur tangan luar negeri. Ya, juga hormat kepada kemerdekaan dan tidak berhak untuk tidak ikut campur memimpin negara yang lain. Itu jadi kita sebagai negara merdeka kita berhak memimpin atau mengelola negara kita sendiri tanpa campur tangan orang luar. Ya. Kemudian menyelesaikan perbedaan dan perdebatan dengan damai. Ya. Kemudian menolak penggunaan militer dalam penyelesaian masalah ya. Kerjasama efektif antara negara anggota ya. Itulah prinsip-prinsip dari organisasi ASEAN. Bekerja sama adalah salah seorang bekerja samalah dengan salah seorang temanmu untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, ini tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua, apa tema bacaan tersebut? Nah, kemudian apa yang melatar belakangi lahirnya ASEAN? Jadi Anda bisa dibaca di bukunya ya. Apa tema bacaan? Apa yang melatar belakangi lahirnya ASEAN? Kemudian siapa saja negara anggota ASEAN? Yang kelima, apa tujuan dibentuknya ASEAN? Yang kelima, apa prinsip ASEAN dalam mencapai tujuan? Nah, berdasarkan jawaban pertanyaan tersebut dibuatlah sebuah peta pikiran Minmat. Ya, jadi ini tugas yang kedua. Yang tadi tugas pertama, ini tugas yang kedua ya. Di apa tema bacaan, apa melatar belakang lahirnya ASEAN, siapa saja negara anggota ASEAN, apa tujuan dibentuknya ASEAN, apa prinsip ASEAN untuk mencapai tujuan. Ini contoh dari Minmat, itu peta konsep ya. Jadi terbentuknya ASEAN, apa tujuan ASEAN, apa siapa saja keanggotaan ASEAN, apa prinsipnya, bentuk kerjasama ASEAN dan latar belakang terbentuknya ASEAN. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang terpenting ini tugas yang kedua ya. Tolong simak baik-baik video ini agar bisa menjawab soal. Ini tugasnya ada di dalam video. Jadi Bapak memberikan tugas dalam video sehingga anak-anak bisa belajar teliti dalam menyimak video sehingga bisa anak-anak menyimak apa saja yang anak lihat, dengar dan menonton ya. Jadi otomatis Bapak ingin anak-anak teliti dalam suatu peristiwa. Jadi peristiwa menonton, peristiwa mendengarkan, peristiwa kita mendengarkan dialog orang sehingga kita tahu ceritanya yang pasti, bukan samar-samar ya. Kemudian selanjutnya kita akan diajak membaca ya. Jadi membaca teks tentang ASEAN ya. Membaca teks tentang ASEAN. Bacalah teks bacaan untuk kerjasama politik di lingkungan ASEAN di buku siswa. Nah, jadi anak-anak silakan baca bentuk kerjasama politik di lingkungan ASEAN ya. Kemudian jawablah pertanyaan dibanding menggunakan bahasa Indonesia ya. Apa tujuan kerjasama negara ASEAN dalam bidang politik? Nah, jadi silakan cek di Google ya atau di buku paket. Apa tujuan kerjasama negara ASEAN dalam bidang politik? Yang kedua, ini tugas ketiga ya. Ingat, ini tugas ketiga, yang tadi udah tugas kedua. Apa prinsip-prinsip dalam kerjasama negara ASEAN dalam bidang politik? Nah, kita mengkhusus ke politik. Yang tadi apa tujuan dan prinsip ASEAN dalam tujuan umumnya. Nah, sekarang kita ke politik. Kemudian menurutmu apa manfaat kerjasama di bidang politik bagi negara Indonesia? Nah, itu hanya 3 ya. Jadi tugas yang ketiga hanya 3 soal ya. Kemudian jelaskan kembali kerjasama Indonesia dan negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Jelaskan dengan percaya diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, ini dilaut aja ya. Kemudian kita diajak membaca teks tentang penghematan energi listrik. Beberapa cara untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, memilih alat listrik yang berdaya rendah. Kemudian menggunakan alat listrik hanya pada saat diperlukan, misalnya tidak menyalakan semua lampu di ruangan di malam hari ya. Jadi pada saat kita tidur, kita tidak usah menyalakan lampu ya di kamar karena ini berguna untuk menghemat energi listrik. Yang ketiga, gunakan lampu hemat energi untuk menerangi rumah. Nah, pada saat kita bekerja, belajar, perlu kita menerangi rumah. Pada saat kita tidur, lampu dimatikan ya, karena fungsi lampu hanya untuk bekerja dan belajar ya, atau segala aktivitas. Kalau udah tidur, berarti kita dalam keadaan istirahat ya, lampu perlu dimatikan ya. Pada saat kita mau bangun, hidupkan lampu lagi ya.
Kemudian mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu. Kemudian setrika pakaian dalam jumlah banyak sekaligus. Nah, ini yang terpenting ya, karena banyak warga kita ya, pada saat kita setrika 2 atau 3 setel baju, langsung dia setrika, padahal itu sama dengan boros ya. Makanya perlu anak-anak kumpulkan baju yang sudah dicuci dan kering, dikumpulkan, baru kita setrika sekali sehingga kita menghemat energi listrik. Itu cara penghematan listrik. Jika rumahmu menggunakan pompa air, gunakanlah sepenuhnya. Nah, ini perlu juga ya. Jika rumah menggunakan pompa air, gunakan sepenuhnya. Pada saat kita ingin air itu banyak tersimpan di tangki ya, di tangki air, kita pompa air ya. Setelah itu kita matikan. Jangan terus menghidupkan air sehingga airnya berlimpah ruah, sehingga kita tidak menghemat air, juga tidak menghemat listrik ya. Jangan terlalu sering menghidupkan pompa air, istilah tandon air hingga termenung. Istilahnya jangan terlalu sering menghidupkan pompa air. Nah, makanya yang penting kita punya tandon atau tangki air untuk kita menampung air yang sudah dikeluarkan ya. Jika rumahmu memiliki kulkas, tutuplah rapat pintu kulkas. Jika tidak perlu, pintu kulkas yang sering terbuka akan boros energi listrik. Nah, ini anak-anak, ini sering di rumah-rumah ya, kalau punya kulkas anaknya dibuka ditutup sehingga dia ingin mencari hawa yang sejuk dari kulkas, tapi itu tidak hemat energi sehingga akan memboroskan energi listrik yang kita punya, sehingga seringan kita lebih cepat membeli pulsa listrik bagi yang memakai kilometer pulsa ya. Kemudian kita menginjak pembelajaran kedua. Kita juga akan diajak membaca ya. Nah, jadi membaca teks tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi seperti di atas ya, ada kegiatan produksi pakaian ya, atau garment. Nah, jadi tempat memproduksi pakaian namanya garment ya. Kemudian ada kegiatan distribusi. Nah, ini penyebaran beras ya, melalui distribusi dari tempat penampungan ya. Artinya dari tempat penyimpanan beras kemudian didistribusikan ke semua wilayah sampai dia ke konsumen ya. Nah, ini kegiatan konsumsi, ada namanya kegiatan jual beli. Nah, ini contoh gambar orang yang membeli baju ya di super swalayan ya, atau di pasar. Nah, ya. Nah, kemudian di setiap daerah tentunya terdapat kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, konsumsi. Nah, istilah kegiatan ekonomi yang terdapat di daerah rumah kalian. Nah, jadi yang namanya produksi, ini arti ya, yang namanya produksi yaitu menghasilkan barang. Yang namanya produksi menghasilkan barang. Kalau distribusi itu penyebaran, pengiriman barang ke tangan-tangan konsumen. Yang namanya konsumsi menggunakan barang produksi oleh konsumen, itu artinya ya. Nah, kita menginjak ke matematika, itu mengamati kubus. Perhatikan bentuk box di samping ini. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, ini box ya. Apa bentuk bangun ruang benda tersebut di atas? Nah, ya lihat sisi-sisinya sama, atas bawah juga sama ya, namanya bangun ruang apa. Kemudian apa bentuk sisi bangun tersebut? Nah, apa bentuknya? Kemudian berapa jumlah rusuk bangun tersebut? Di gambar tersebut ya. Kemudian berapa jumlah titik sudut bangun tersebut? Yang kelima, dapatkah kamu menunjukkan bangun ruang kubus? Ya. Yang keenam ya, benda apa yang berbentuk kubus? Nah, kita kembali dulu. Nah, ini tugas yang keempat. Ini tugas yang keempat yang harus anak kerjakan ya di buku latihannya ya. Tolong simak baik-baik video ini agar anak-anak lebih mengerti ya. Kemudian kita akan diajak berlatih. Nah, ini sebuah kubus. Ini jadi kubus ya. Volume kubus adalah panjang rusuk kali panjang rusuk kali panjang rusuk. Jadi panjang rusuk kali panjang rusuk kali panjang rusuk 3 kali ya. Misalnya volume P dan panjang rusuk S, maka volume kubus dirumuskan dengan P sama dengan S kali S kali S 3 kali, jadi namanya S pangkat 3 ya. Nah, jika panjang rusuk kubus tersebutlah 5 cm, berapakah volumenya? Nah, diketahui rusuknya 5 cm, jadi volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi 3 kali, jadi 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 ya, itu contohnya ya. Ini paling gampang kubus ya.
tentukan volume kubus jika diketahui. Nah, di sini A kalau panjang rusuknya 10 cm berapa volumenya. Kemudian kalau panjangnya 20 berapa. Kemudian panjang 30 berapa, panjang 40 berapa, panjang 50 berapa ya. Itu tugas yang kelima. Nah, ini matematika ya. Tentukan volume kubus di bawah ini. Kemudian tentukan volume kubus berikutnya ya. Nah, ini enggak yang tadi kita disodorkan soal diketahui hanya panjang rusuknya saja. Nah, sekarang ada gambarnya nih. Ya, tentukan volume kubus berikut. Ini lebih gampang lagi ya. Silakan kerjakan. Ini kubus pertama, kubus kedua, dan kubus ketiga. Jadi ada 3 kubus di soal kedua. Nah, silakan dikerjakan. Jadi untuk matematika dan yang lainnya tolong tulis soal kemudian jawaban agar gampang buat memeriksa ya. Kemudian volume kubus juga dapat ditentukan dengan kubus satuan. Perhatikan gambar. Nah, di sini kita akan belajar kubus itu terdiri dari beberapa satuan kubus. Nah, contoh, kubus ini memiliki panjang rusuk 1 satuan. Oleh karena itu dinamakan kubus satuan. Nah, ini contoh ya. Perhatikan gambar berikut, ada berapa kubus satuankah bangun tersebut? Tentu kamu menjawab ada 8 kubus satuan, yaitu dari 2 kali 2 kali 2, jadi 8 kubus satuan ya. Kemudian kita yuk berlatih melakukan kampanye hemat energi. Nah, di sini kamu tentu masih ingat cara membuat poster. Nah, sekarang buatlah poster hemat energi dengan mengikuti penunjuk di bawah ini. Bentuklah kelompok di sini 3 sampai 4. Buatlah desain poster iklan layanan masyarakat. Kemudian jangan lupa menampilkan semua unsur poster berupa gambar, kalimat slogan, dan bersifat persuasif. Lakukan kampanye di depan kelas. Nah, kampanye gerakan hemat listrik. Gunakan poster yang kamu buat sebagai alat peraga kampanye. Buatlah yel-yel untuk membuat suasana kampanye menjadi menarik. Ya. Jadi kita melakukan kampanye dengan pertama kita membuat poster. Nah, poster itu terdiri dari ada gambar, ada tulisan. Kemudian kita membuat yel-yel atau lagu untuk kampanyenya lebih menarik. Pembelajaran ketiga itu ayo melakukan gerakan memukul. Nah, ini kembali kita akan diajak belajar tentang pencak silat, beberapa pukulan pencak silat. Ada pukulan lurus, ada pukulan bandul ya. Ada pukulan bandul, kemudian ada pukulan tegak. Jadi ada 3, kemudian pukulan melingkar. Nah, pukulan lurus, pukulan bandul, pukulan tegak, pukulan melingkar ya. Nah, untuk kegiatan olahraga PJOK atau pencak silat, silakan tanyakan di guru olahraga yang bersangkutan ya. Mengamati poster hemat energi ya. Jadi kita contoh ini poster hemat energi. Matikan TV jika tidak ditonton. Hemat energi, hemat uang. Ini contoh. Jadi kata-katanya singkat namun banyak maknanya ya. Mengapa kita harus hemat energi? Energi apa saja yang harus dihemat? Mengapa hemat energi sama dengan hemat uang? Nah, ini soal ke-6 ya, tugas ke-6. Silakan dijawab. Kemudian lakukan kegiatan patroli listrik di rumahmu. Nah, ini tidak usah lewati aja ya. Kemudian lanjut. Jadi lakukan kegiatan patroli listrik di rumahmu. Buatlah jadwal patroli dan siapkan buku untuk mencatat hasil patroli. Lakukan evaluasi setiap hari bersama seluruh anggota keluarga ya. Hari, tanggal patroli, petugas patroli, hasil patroli ya. Ini kita lewati, kita lanjut ke bacalah teks eksplanasi hemat listrik bukan sekedar hemat biaya di buku siswa ya. Jadi buatlah peta pikirannya. Pentingnya menghemat energi berdasarkan isi teks eksplanasi tersebut, kembangkan bagian dari peta pikiran di bawah ini sebagai kreativitas ya. Ini contoh ya. Ada pernyataan pendapat, ada rangkaian sebab akibat mengapa harus menghemat energi. Nah, jadi ada suatu soal ya, ada kasus yang mengapa kita harus hemat energi. Di sini ada pendapat, pernyataan pendapat. Oh, kalau gini hemat energi begini. Kemudian dengan alasan sebab akibat, rangkaian sebab akibat, dan kemudian ada pernyataan simpulan ya. Nah, ini tugas ke-7 ya. Tugas ke-7. Kita lanjut pembelajaran keempat.
Membaca teks eksplanasi dampak globalisasi. Nah, dampak dan akibat dari globalisasi apa saja? Dampak positif globalisasi ini, dampak positifnya ya, meningkatkan etos kerja karena udah mendunia, dia semua tahu cara kerjanya. Kemudian kedua, dapat memperoleh modal lebih banyak dan teknologi lebih canggih ya. Kemudian tingkat kehidupan yang lebih baik, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, cepat dalam bepergian atau mobilitas tinggi. Nah, ini sedangkan kalau dampak negatif dari globalisasi itu makin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia. Nah, di sini karena mudahnya nilai barat masuk ke Indonesia seperti apa itu budaya barat, di sini iman kita harus kuat ya. Seperti kita menggunakan baju yang sopan. Nah, jangan karena menggunakan bikini ya. Bikini itu hanya celana pendek aja di jalan-jalan, itu banyak yang ditawai tadi ya. Kemudian makin lunturnya semangat royong. Nah, ini kurangnya royong karena bisa dikerjakan sendiri dia tanpa royong. Kemudian maraknya penyelundupan barang ke Indonesia, dan di sini yang susah ya. Banyak kasus yang terjadi di mana adanya suatu kasus penyelundupan barang-barang ke Indonesia. Jadi kalau banyak penyelundupan barang ke Indonesia sehingga Indonesia tidak bisa memberikan mengenai pajak pada barang tersebut, sehingga negara dirugikan miliaran ya. Kalau barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia diselundupkan tanpa dia bayar pajak, negara kita akan bangkrut. Maka perlunya kita waspada dan tingkatkan keprofesionalan kita di dalam di dalam kita bekerja. Nah, karena kalau anak-anak bekerja di bea cukai ya, di bea cukai kita harus teliti ya. Oh, ini barang luar negeri. Nanti lihat dia administrasinya ya, registrasinya apa udah dibayar pajak apa belum. Kalau belum bisa disita dulu ya. Nah, itu contohnya ya. Kemudian terjadinya kerusakan lingkungan dalam polusi limbah industri ya, tentunya betul sekali ya. Karena banyak industri yang berdiri sehingga dia beroperasi banyak mengeluarkan polusi ya, pencemaran udara ya, pencemaran udara dan pencemaran air juga ya. Di sini perlu kita sikapi bagaimana tindakan kita di dalam kita mendirikan industri atau orang lain, itu harus kita tanggap dengan situasi lingkungan. Kalau kita seenak perut mendirikan industri sehingga memberikan polusi atau pencemaran di segala bidang seperti udara, air, itu bahaya sekali. Nah, perlulah komitmen kita di bekerja agar tidak merugikan orang lain ya. Terjadinya sikap mementingkan diri sendiri ya, tentu sekali ya. Karena banyak setelah adanya globalisasi sehingga banyak yang ikut bersaing ya, sehingga banyak kepentingan pribadi yang harus dilakoni untuk menguntungkan diri sendiri ya, banyak sekali ya. Sehingga di sini perlu peran pemerintah untuk menyikapi dampak negatif globalisasi ini ya. Kemudian apa yang disebut dampak negatif? Apa yang disebut dampak positif? Siapa yang menanggung kerugian dari dampak negatif globalisasi? Siapa yang mendapat keuntungan dari dampak positif globalisasi? Yang kelima, di antara dampak positif dan negatif yang disebutkan pada teks, dampak apa saja yang sudah kamu rasakan secara langsung? Nah, ini tugas ke-8 ya. Tugas ke-8 ini ya. Tolong simak baik-baik videonya agar tahu tugas apa yang perlu dikerjakan ya. Kemudian menulis ini kita lewati dan udah banyak tugas. Nah, kita kembali ke kubus. Nah, ini bukan kubus ya, ini bedakan ya. Karena ada lebar, ada panjang. Jadi ada panjang dan lebar, ada tinggi ya. Kalau kubus itu sama dia, ya sama lah sisinya. Jadi kita akan belajar tentang balok. Nah, jadi balok terdiri ada panjang, ada lebar, ada tinggi ya. Jadi kita akan mempelajari volume balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Contoh. Nah, misalnya volume P, maka rumus volume balok adalah P sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ini rumus balok. Misalkan sebuah balok memiliki panjang 5 cm, lebar 4 cm dan tingginya 3 cm. Tentukan volume balok. Nah, tinggal kita kalikan karena volume ya. Panjang kali lebar kali tinggi, 5 kali 4 kali 3 sama dengan 5. Bisa dikalikan langsung ya.
Kemudian lanjut, tentukan volume balok di bawah ini, tugas ke 9. Nah, ini tentukan volume baloknya. Karena sudah diketahui panjangnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa ya. Tinggal kita mengalihkan dalam rumus ya. Ini tugas ke 9 ya. Kemudian lanjut ke kita mengamati gabungan gambar ruang. Nah, ini ada gambar gabungan ruang ya. Ada berapa kubus satuankah gambar A? Tentukan, kamu menjawab ada 4 kubus satuan, itu dari 2 kali 1 kali 2, ada 4 kubus satuan ya. Nah, jadi ada ini kan ini 2 ini 2 ya. Jadi dalam satu kubus ada 2 kali 2 satuan kubusnya. Nah, ini ya. Ini satu satuan kubus, ini satu satuan kubus, ini satu satuan kubus ya. Kemudian ini ya. Kemudian ada lagi berapa kubus satuan gambar B? Tentukan dan jawablah 24 kubus satuan, yaitu dari 3 kali 4 kali 2 kali sama dengan 24 kubus satuan ya. Ini contoh ya. Jadi ini 3 ya. Ini 3, ini 4, ini 2 ya. Sehingga kita gampang menentukan kubusnya ini. Jadi ini 3, ini 4, ini 2. Jadi lebarnya 3, panjangnya 4, tingginya 2. Jadi 3 kali 4 kali 2, 24 kubus satuan ya. Di dalam balok ini ya, di dalam balok. Sedangkan di dalam kubus ini berapa? Ada satuan kubus, ada 4 ya. Coba ini 2 ya, ini 2, ini 2, ini 1, ini 2 ya. Jadi ini 2, ini 1, ini 2 maksudnya ya. Jadi ini 2-nya ini, satunya ini 2-nya ini ya. Jadi ada 4 satuan kubus. Belajarlah dengan bimbingan orang tua untuk menghitung jumlah satuan kubus pada setiap kubus. Nah, ini contoh ya. Jadi ini 4 ya, ini 4, ini 2, ini 3. Tinggal kalikan aja dia. Nah, kalau ini dibagi dulu dia. Ini dipotong dulu, ini berapa jumlahnya. Kemudian ini potong dulu, berapa jumlahnya ini, tambah dengan ini ya. Nah, dengan gampang ya. Kemudian kita mengamati. Nah, kita mengamati pasar tradisional ya. Nah, sekarang bentuk pasar tradisional seperti ini ya. Jadi udah dikeramik, mewah, dan lihat atapnya tinggi sekali. Kita sejuk, kita berbelanja ya. Kemudian ada pasar tradisional. Bentuklah kelompok, kemudian kerjakan tugas. Amati berapa keberadaan pasar tradisional dan pasar modern. Bandingkan jumlah pasar tradisional dan pasar modern. Amati pengunjung pasar tradisional dan pasar modern. Nah, ini karena masih keadaan PPKM, ini tidak perlu kita lakukan karena ini harus anak-anak berkunjung ke pasar, anak membuat laporan ya. Mari kita menulis, bagaimana sikapmu setelah melihat dan membandingkan pasar tradisional dengan pasar modern? Apakah kamu lebih suka berbelanja di pasar tradisional atau pasar modern? Nah, ini ya. Nah, ini tugas ke 10 ya. Tuliskan karanganmu tentang pasar tradisional dan pasar modern. Bacalah karanganmu di depan kelas dan percaya diri ya. Nah, itu tugas 10 ya. Kita lanjut. Ini kita lewati, udah ada posternya udah tadi ya, kampanye udah. Pelajaran kelima yaitu kita akan menginjak tentang membaca teks tentang narkoba. Apa itu narkoba? Nah, kita akan baca dalam Gerakan Nasional Keluarga Indonesia Bebas Narkoba ya. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks tersebut. Ini soal ke-11 ya. Dari ke-10 ini soal 11. Mengapa masalah narkoba jadi masalah yang global? Mengapa masalah narkoba jadi masalah global? Kemudian apa penyebab anak-anak dan remaja terjerat narkoba? Kemudian apa peranan keluarga dalam mencegah remaja terjerumus dalam narkoba ya? Keempat, apakah orang tuamu juga menjelaskan kepadamu tentang bahaya narkoba?
Kemudian yang kelima, menurut pendapat bagaimana caranya agar anak-anak tidak terjerumus narkoba? Ini dikerjakan tugas ke-11 ya. Tolong simak baik dan carilah jawabannya di buku referensi lain maupun di Google ya. Kita belajar membuat brosur. Apa itu brosur? Nah, ayo kita membuat brosur dengan gerakan anti narkoba. Siapkan bahan dan alat untuk membuat brosur. Catat materi tentang bahaya narkoba, cara mencegah narkoba, jenis narkoba dalam ringkasan. Misalnya kalimat slogan visi himbauan dan ajakan untuk menjauhi narkoba. Nah, ini contoh narkoba ya, brosur ya. Hiasi dengan gambar jika diperlukan ya. Nah, yang namanya brosur ya, suatu informasi tentang narkoba sedetail-detailnya, jadi ringkasan tentang narkoba yang panjang ya, sampai sedetailnya sampai ke tetek bengeknya ya. Dan kita lewati ya, karena udah 11 soalnya, kasihan juga ya. Nah, ini bisa Bapak tugaskan membuat ringkasan ya. Jadi anak-anak silakan buat tentang brosur ya, brosur anti narkoba ya. Jadi silakan cari materinya, apa materi bahaya narkoba, cara mencegah, jenis narkoba, dan untuk ringkasannya ya. Dan divideokan. Ini tugas ke-12 ya. Kita belajar amburadul, namun kita berprinsip kita pernah menjalani pembelajaran tersebut ya. Jadi anak-anak setelah nanti menginjak SMP, anak-anak akan teringat dengan Bapak, di SD pernah diajari begini, dan disuruh presentasi membuat video. Jadi anak-anak di SMP tidak kaku kalau anak menjelaskan di depan umum, karena kita udah belajar membuat video, menjelaskan materi secara ringkas di presentasi yang Bapak berikan ya. Mengamati cara menghitung pelumu kubus dan balok. Nah, ini udah ya. Di pelumu kubus, coba lihat itu kubusnya, itu ada panjang kubus dan dan balok ya. Jadi ada akuarium balok dan ada akuarium kubus. Jadi kalau jika kedua akuarium tersebut diisi air penuh, dapatkah kamu hitung volume kedua akuarium tersebut? Nah, ini kita cari dulu yang bentuk balok. Kita masukkan dalam rumus sehingga kita dapat jawaban 300.000 cm3 ya. Jadi cm yang tidak ada pangkat, cm biasa, panjang namanya ya. Kalau cm ada yang ada pangkat 2, itu namanya persegi. Sedangkan cm sama ada pangkat 3 namanya kubik. Ya, itu harus ingat nih. Jadi cm kosong tidak ada pangkatnya, itu cm bentuk panjang ya. Sedangkan cm ada pangkat 2-nya, itu persegi namanya, cm persegi. Sedangkan cm yang ada pangkat 3-nya namanya cm kubik. Ya, lebar ya. Baru jadi pelumu kubusnya. Nah, ini jadi ada beda dia. Yang balok 300.000 cm3, yang kubus itu 64.000 cm3. Nah, itu beda dia ya, karena bentuknya beda ya. Jika kedua pelumu air kedua akuarium digabung menjadi satu, jumlahnya adalah, kita tinggal namakan aja, jadi 364.000 cm3. Jadi antara 300.000 tambah 64.000 menjadi 364.000 cm3. Pembelajaran ke-6, nah, kita akan mengamati cara memperhatikan gerak tangkis. Nah, ini kita kembali ya, kita belajar pencaksilat tangkisan dalam. Dari dalam kita menangkis, tangkisan dari luar ke dalam. Nah, ini tes ya, ini ya. Kemudian ada tangkisan keluar. Nah, ini keluar ya, tangkisan ke dalam, keluar. Kemudian ada tangkisan atas. Nah, ini ya, tangkisan. Nah, ini anak perlu dipelajari sebagai anak-anak bahan untuk bela diri ya. Ada tangkisan dalam, tangkisan luar, dan tangkisan atas ya. Dan tangkisan bawah, sesnya. Jadi anak-anak silakan dipelajari di guru
seluruh PJOK-nya ya. Kita akan membaca teks tentang cinta produk Indonesia. Cinta produk Indonesia di buku siswa. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Nah, ini soal ke-13. Apa yang dimaksud gerakan 100% cinta produk Indonesia? Nah, ini silakan cari di buku dan di Google ya. Kemudian apa tujuan dilakukan gerakan tersebut? Kemudian siapa yang menjadi sasaran gerakan tersebut? Mengapa mencintai produk dalam negeri dengan dapat menghemat energi? Apa hubungannya antara cinta produk dalam negeri dengan nasionalisme? Nah, ya. Silakan kerjakan itu soal ke-13. Tugas ke-13. Kemudian menemukan kosakata baku dan tidak baku. Nah, bacalah bacaan teks listrik dan globalisasi di buku siswa ya. Tuliskan kosakatanya ya. Nah, ini tugas ke-14 ya. Jadi kita mencari kata tidak baku dan yang baku di bacaan listrik dan globalisasi ya. Nah, demikianlah pemaparan Bapak dalam materi tema 4 subtema 2 yang terdiri 6 pembelajaran ya. 6 pembelajaran di mana pembelajarannya padat sekali materinya, perlu disimak lebih dari satu kali video ini sehingga anak tahu materi-materi apa yang ada di tema 4 subtema 2 ini ya. Dan tolong dikerjakan tugas-tugas yang Pak berikan, ada tugas yang pertama sampai tugas yang ke-14 ya. Dari video ini dari dalam satu video ini ada 14 tugas yang harus dikerjakan ya. Itu pun Pak berikan waktu dalam 1 minggu ya. Jadi satu hari 2 tugas yang harus dikerjakan sampai dengan hari Sabtu 2 tugas sehingga menjadi 12 hari ya, 12 tugas. Nah, untuk mencapai 14 tugas bisa dilakukan mungkin pada saat hari Rabu maupun hari Sabtu, bisa ditambah tugasnya menjadi 3 tugas ya. Kalau tidak ada materi lain yang mengikuti ya, seperti contoh kalau hari Senin ada olahraga ya, tugasnya hanya 1 aja kerjakannya. Ini 2 tugas ya, 2 tugas. Kalau Selasa, Rabu dan selanjutnya ya tergantung anak mengatur waktu. Nah, di sini anak udah kelas 6 ya, udah kelas 6 SD, tentunya udah bisa mengatur waktu untuk belajar, mana kegiatan belajar dan mana kegiatan bermain. Belajar sangat utama, sangat penting, namun bermain pun perlu. Mengapa bermain perlu? Untuk merelaksasi otak kita setelah kita belajar. Jangan keterusan bermain lama ya. Jadi poinnya ya, belajar poinnya 3 jam, bermainnya 1 jam. Jadi kita bisa relax 1 jam saja, lanjut ke pelajarannya. Jadi 3 jam belajar, 1 jam relax, jadi istirahat mengasuh ya. Jadi Pak harapkan anak sudah gede, sudah menginjak remaja, tentunya bisa mengatur diri dalam kegiatan di rumah maupun di sekolah ya. Jadi kegiatan rumah, dalam kegiatan rumah ini nah waktu kapan kita belajar, kapan kita bermain, dan kapan kita membantu orang tua. Sehingga tiga kegiatan itu haruslah kita bisa atur ya. Jadi yang utamakan anak-anak belajar. Kalau bermain dikurangi, kegiatan membantu orang tua juga perlu ya, tapi atur juga waktunya ya. Tentunya orang tua pun tidak ingin anaknya terlalu capek membantu orang tua, karena perlu juga belajar ya. Itu Bapak harapkan apapun masalahnya selesaikan dengan bijak, dengan musyawarah, dan perlu timbang rasa dengan orang tua sehingga anak-anak apa yang anak inginkan bisa tercapai cita-citanya. Gua tutup dengan Om Santi Santi Santi. Kita kembali ke studio.